Aneh, bahwa tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Quran ketiga kitab ini disebutkan secara bersamaan. Ketiga kitab ini tak disebutkan dalam surat yang sama. Untuk menemukan ketiganya bersama Anda harus mencarinya di hadits. Abu Hurairah menceritakan bahwa ketika Rasulullah ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, bagaimana Rasulullah dapat melaksanakan doa dan Al-Quran, yaitu surat pertama Al-Quran, Rasulullah menjawab, "Kepada Ialah yang memegang jiwaku, yang telah menurunkan Taurat, Injil, Zabur atau Al-Quran, dan ada 7 ayat yang telah diulang dari Al-Quran yang telah diturunkan melaluiku." Ini tercantum dalam Mishkat Al-Masabi, halaman 454. Dari hadis Nabi, kita dapat melihat bahwa secara tradisi umat Muslim mengenal akan 4 kitab suci. Al-Quran hanya menyebutkan keempat kitab ini saja yang diturunkan, dan tak ada kitab lainnya yang spesifik. Tapi Al-Quran menyebutkan beberapa kitab umum lainnya, seperti kitab Ibrahim pada surat 87 ayat 19, dan kitab Maryam, atau Buk Maryam. Lihat kata-kata asli Arab pada surat 19 ayat 16. Yang mana kedua kitab ini tidak pernah eksis bagi dunia. Demikian juga beberapa nama nabi yang tidak pernah ditulis dalam kitab Musa, yaitu Pentateuch, Mazmur atau Zabur, dan Injil. Nabi-nabi lainnya, nabi-nabi dalam Alkitab, yang tidak disebutkan dalam ketiga kitab tersebut, dan disebutkan dalam Al-Quran adalah Ayub, pada surat 4 ayat 163, Elia pada surat 6 ayat 86, Elisa pada surat 6 ayat 87, Sulaiman atau Solomon pada surat 2 ayat 102, Yunus pada surat 4 ayat 163 Yehezkiel, tapi kemungkinan besar adalah Yesaya, pada surat 21 ayat 85, dan Ezra pada surat 9 ayat 30. Sebagai tambahan, ada juga karakter dalam Alkitab yang bukan nabi yang juga disebutkan, yaitu Goliat pada surat 2 ayat 51, Korah pada surat 26 ayat 76 Raja Saul atau Jalut pada surat 2 ayat 247, dan Ratu Sheba pada surat 27 ayat 22. Semua ayat lainnya hanya merujuk pada Taurat, Zabur dan Injil, dan semua ayat lainnya yang dipercaya diturunkan melalui Hazrat Musa, Daud dan Isa. Pada kenyataannya, ada pendapat bahwa semua isi Alkitab hanya mengacu ke ketiga kitab ini. Pendapat ini semakin kuat jika kita membaca ayat seperti ini. Katakan, "Hai orang-orang mumin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Itu tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Ayat di atas membuka kemungkinan ke kitab-kitab dalam Alkitab yang tak termasuk dalam Taurat dan Injil. Lebih jauh lagi, bagaimana hubungan Zabur dengan Al-Quran? Ada ayat-ayat yang mendukungnya juga, yaitu, "Sesungguhnya orang-orang mumin, orang-orang Yahudi, Syabi'in dan orang-orang Nasrani, siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak mereka bersedih hati." Surah Al-Ma'idah ayat 69. Katakanlah, "Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu." Surah Al-Ma'idah ayat 68. Beberapa ahli Muslim mengacukan ayat ini kepada Al-Quran, sekalipun tak ada kata Al-Quran di situ. Ini ditentang oleh pendapat lain yang melihat hal ini kurang relevan dan dogmatis. Kemungkinan besar, Zabur dan kitab-kitab Nabi lainlah yang termasuk dalam ayat ini. Ayat-ayat yang lain yang membicarakan hal ini secara luas adalah 5:113 dan 3:48. Pada dasarnya kedua ayat ini membicarakan topik yang sama, yaitu bagaimana Allah mengajarkan tentang Hazrat Isa. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, Hikmah, Taurat dan Injil. Surah ayat 48. Taurat dan Injil yang dimaksud adalah jelas.
Tapi apa yang dimaksud dengan Alkitab di sini? Maulana Abdul Majid Daryabadi melihatnya secara umum dengan mengatakan bahwa hal ini merujuk pada semua kitab yang diwahyukan, sebagaimana tertulis dalam Tafsir Al-Quran, Jilid 1, halaman 227. Kata kitab dalam bahasa Arab adalah Alkitab, sebuah kata yang umum digunakan untuk kitab suci termasuk Al-Quran. Namun, karena kata ini terlalu umum, mungkin kita bisa mengatakan Alkitab termasuk tulisan seperti Elia atau Hazrat Ilyas, Elisa atau Al-Yasa, Yehezkiel atau Zulkifli, Hizkil, Yunus dan sebagainya. Bagaimanapun juga, hal ini akan merujuk bahwa pengertian Taurat sebenarnya adalah mengacu pada kitab Yahudi, termasuk Taurat, Mazmur dan kitab para nabi. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel, Alkitab kekuasaan dan kenabian, dan kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa. Surah Al-Ja'atsiyah, ayat 40-16. Abdullah Yusuf Ali mengomentari ayat ini sebagai berikut. Israel memperoleh pewahyuan dari Musa, dan kekuatan yang adil melalui kerajaan Daud dan Sulaiman, serta beberapa peringatan nabi seperti Yesaya dan Yeremia. Ia melihat bahwa perkataan Nabi Yesaya dan Yeremia merupakan nubuatan dari Tuhan. Hal ini merupakan hal yang luar biasa, karena kedua nabi ini tak pernah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Hadis menunjukkan bahwa Hazrat Muhammad merupakan pewahyuan dari Tuhan, yang mirip seperti yang dapat dipetik dari penulisan Rasul Paulus. Abu Hurairah mengatakan bahwa setelah Rasulullah menyatakan bahwa ia mendapat wahyu dari Allah yang Maha Tinggi, aku telah mempersiapkan pelayanku, yang belum pernah dilihat, belum pernah didengar, dan yang belum pernah dipikirkan oleh manusia. Ia menambahkan, tak ada yang mengetahui bahwa Sang Penghibur telah datang kepada mereka. Kutipan di atas mendekati apa yang telah ditulis oleh Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kutipan dari hadis tadi mendekati pada perkataan Paulus. Ada perkataan bahwa Allah yang Maha Tinggilah yang mengatakannya. Maka tentulah Nabi Muhammad mempunyai pemikiran bahwa surat Korintus merupakan bagian dari firman Tuhan, dan merupakan bagian dari Injil. Sekalipun banyak bagian dari hadis Nabi tidak dipercaya, tapi bagian ini sangatlah dipercaya. Ayat ini mendapat perhatian besar dan dapat ditemukan juga di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi masihkah Muslim dapat berkata sesuatu yang tidak dikatakan oleh Al-Quran, bahwa Paulus adalah penginjil sesat?